Bapak Charles, Pagi Bu Bet, pagi semuanya. Pagi Bu Des Putri, pagi Daniel, pagi Bu Rostani. Ya, baik, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat semuanya, saudaraku. Terima kasih untuk kehadiran kita semuanya. Ya, selamat pagi juga Tio, Argabi Manalu, anak pintar pagi-pagi sudah bangun untuk ikut ibadah saat teduh. Terima kasih, puji Tuhan, anak pintar ya. Puji Tuhan, terima kasih. Hai, puji Tuhan. Pagi, ya pintar dia, pagi-pagi sudah bangun, sehat selalu. Nah, tuh, cerah sekali, luar biasa dia. Puji Tuhan. Baik, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa, kita akan menyambut firman Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Di pagi hari ini Engkau memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan kami kesegaran ya Tuhan. Kami rindu senantiasa duduk tenang di hadapan-Mu ya Bapa, di hadapan firman-Mu. Kami dipenuhi dengan sukacita dan berkat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih atas firman-Mu. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali akan bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita dari Galatia pasalnya yang ke-5. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara kita akan melanjutkan lagi ya penelusuran kita ya di tanggal 5 hari Rabu Februari 2025. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, salam sehat untuk kita semuanya. Mari kita ya lihat lagi Bapak Ibu Saudaraku di bagian Galatia pasal 5, kita masih akan bersama-sama ya merenungkan, menyimak dengan baik kebenaran firman Tuhan tentang buah roh ialah kasih. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah bersama-sama ya mendengarkan penjelasan dari kebenaran firman Tuhan tentang kasih persaudaraan kita di dalam Kristus Yesus adalah merupakan berkat Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita karena kita mendapatkan sesuatu yang istimewa ya Bapak Ibu Saudara. Sebab kalau kita merenungkan kehidupan kita bukan orang-orang yang sebetulnya layak untuk memperoleh kasih Kristus, tetapi oleh karena kebaikannya, oleh karena kemurahan hati Tuhan, maka kepada kita yang dulu jauh dari kehendak Allah, sekarang kita dipersatukan di dalam kasih Kristus dan kita menerima penebusan dan pengampunan segala dosa kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita mempunyai alasan yang kuat bagaimana kita hidup di dalam kerinduan untuk selalu bersekutu dan melayani saudara-saudara seiman kita sebagai prioritas dari kehendak Allah bagi kita semuanya, dan tentunya dengan kekuatan
kesatuan hati di dalam kasih Kristus, kita akan dapat juga berbuah untuk menyampaikan kesaksian kita kepada semua orang sebagai wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya yang sudah kita terima, yang sudah kita alami dan juga kita nikmati setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya kembali lagi mengajak kita semuanya, saudara-saudaraku, untuk melihat lagi lebih jauh terkhusus mengenai fokus daripada yang utama di dalam pemberitaan kita, dalam kesaksian kita, Bapak Ibu Saudara, berdasarkan kasih Kristus yang sempurna ini. Maka saudara-saudara dan saya harus tetap fokus kepada apa yang Paulus ajarkan kepada kita, apa yang dia terima dari Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di dalam sorga. Kemudian Yesus menunjukkan dirinya dan berbicara kepada Paulus dan menitipkan pesan khusus, Bapak Ibu Saudara, yang istimewa, dan itulah yang saat ini sampai kepada kita, yang kita terima sebagai dasar kita untuk Bapak Ibu Saudara, dasar bagi kita untuk menyaksikan kasih Kristus yang sempurna, dan Allah mau supaya kita fokus di sini semua, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk itu saya mengajak kita untuk membaca kembali, kita lihat dulu di dalam Filipi pasalnya yang kedua, Filipi pasal 2. Mari Bapak Ibu Saudara, Filipi pasal 2. Kita akan buka Alkitab kita dari Filipi pasal 2. Dan kita pada pagi hari ini akan sama-sama memperhatikan bagaimana sebetulnya kita memperkenalkan, bagaimana seharusnya kita memperkenalkan Yesus Kristus kepada semua orang, Bapak Ibu Saudara, karena ada satu keunikan, ada satu keistimewaan yang kita terima saat ini, Bapak Ibu Saudara, dari pemberitaan yang khusus disampaikan melalui Rasul Paulus, pemberitaan kasih Kristus yang sepenuhnya, yang telah disempurnakan di atas kayu salib. Maka kita mesti, Bapak Ibu Saudara, sangat berhati-hati di dalam keyakinan kita, bagaimana sebetulnya kita sudah dikatakan bersaksi atau menyaksikan kasih Kristus itu. Jadi saudara-saudara, kita akan lihat itu di dalam, sebelumnya kita akan lihat dulu di Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca Filipi pasal 2. Saya akan bacakan di sini dari ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di satu ayat ini saja, Filipi pasal 2 ayat 1, ada 3 kali disebutkan tentang kasih di situ, yang menjadi fokus kita bersama, Bapak Ibu Saudara, dalam pembahasan kita berdasarkan Galatia pasalnya yang kelima ayat 22, di mana buah roh adalah kasih. Jadi saudara-saudara,
kita dipenuhi dengan pengertian-pengertian tentang kasih, ya, sehingga di ayat 1 saja kita tadi sudah melihat ada 3 kali disebutkan tentang kasih, ya. Nah, karena kasih itulah yang terbesar dikatakan, ya, Bapak Ibu Saudara, dan kasih itu tidak berkesudahan, ya, dan akan terus bertahan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 2 dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Di ayat 2 kita temukan lagi, ada 1 kali disebutkan lagi tentang kasih, satu kasih, ya, saudaraku. Jadi Paulus di sini, Bapak Ibu Saudaraku, menyatakan kerinduannya, yaitu tentang kesempurnaan daripada sukacitanya. Tentu sukacita kita juga semuanya, amin, yaitu supaya dikatakan kita selalu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, kemarin Bapak Ibu Saudara, kita sudah banyak berbicara tentang keberadaan kita di dalam tubuh Kristus itu sendiri, bagaimana kita dipanggil harus saling melayani satu dengan yang lain di dalam motivasi, karena kita bersyukur kita sudah menerima kasih Kristus yang sempurna. Namun sekarang Bapak Ibu Saudara, kembali lagi, ya, apa yang dikatakan di 1 Tesalonika pasal 4 kemarin, supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi, dikatakan supaya lebih sungguh-sungguh lagi untuk menjalankan kehidupan di dalam kasih itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini bukan, sekali lagi, bukan seperti pandangan umum, ya, orang-orang pada umumnya tentang kasih. Di sini adalah, ya, merupakan sesuatu yang spesial, yang istimewa, yang kita alami berdasarkan Injil Kristus, Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, ya, bukan dengan pendapat pribadi, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya yang ketiga dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, karena itu adalah sifat daripada buah daging, buah kedagingan, ya, perbuatan daging yang sebelumnya kita sudah banyak membicarakan itu di Galatia pasal 5 ayat 19, 20 dan 21. Nah, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, inilah karakter daripada kasih yang ditunjukkan oleh Kristus Yesus dengan sempurna di atas kayu salib, yaitu supaya kita mengerti bahwa kasih yang bersumber daripada Allah sendiri ini, saudaraku, tidak sama dengan motivasi berbuat baik dari manusia pada umumnya. Ini bukan sesuatu yang diajarkan oleh pengetahuan yang diraih oleh usaha manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ini bukan hal-hal yang berbuat baik yang pada umumnya orang lakukan berdasarkan bermacam-macam keyakinan, ya, didasarkan pada macam-macam keyakinan, kepercayaan, Bapak Ibu Saudara. Tidak, ya. Tapi ini adalah merupakan sesuatu yang sangat mendasar dari dalam diri Allah sendiri, ya, yang dinyatakannya melalui apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kenapa Bapak Ibu Saudara harus berbicara tentang salib? Karena itulah puncak daripada seluruh, ya, penyataan kasih Allah kepada manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara, sepanjang zaman, sepanjang abad, Bapak Ibu Saudaraku, mulai sejak Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, Allah selalu mengasihi manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara, Allah selalu memberikan kasih karunia kepada manusia,
Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang kita maksud di sini, yang firman Tuhan katakan di sini tentang kasih Allah adalah penyataan puncak daripada kebaikan Tuhan. Ya, penyataan puncak dari kebaikan Tuhan itu Bapak Ibu Saudara di mana? Ya, apakah itu adalah dengan terbentuknya agama-agama, kepercayaan-kepercayaan di dunia? Tidak, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, apakah itu terbentuknya dimulainya penyataan kasih Allah yang sempurna itu adalah mulai dari penciptaan manusia? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena sebelum Yesus Kristus disalibkan, tidak ada penebusan yang sempurna atas kehidupan manusia. Ya, tidak ada penyataan Allah yang sempurna tentang kasih-Nya kepada semua orang. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, Allah menyatakan kasih-Nya kepada orang kelompok tertentu, tetapi bukan didasarkan pada kenyataan, ya, pekerjaan yang sempurna yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib sebelumnya. Tetapi sekarang Bapak Ibu Saudara, justru itulah yang menjadi fokus. Itulah yang menjadi puncak daripada penyataan Allah, pemberitaan yang Allah inginkan supaya semua orang menghargainya. Jadi bukan hal-hal yang lain menurut kehendak manusia, menurut pikiran manusia, ya, menurut ilmu pengetahuan atau menurut pandangan-pandangan teologi, pandangan-pandangan orang-orang guru-guru Alkitab atau pengajar-pengajar Alkitab dan sebagainya, ya, pandangan-pandangan daripada pemimpin-pemimpin gereja, ya, bukan itu Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi fokus daripada Allah saat ini adalah, ya, supaya kita memberitakan tentang kasih Allah yang sempurna. Ya, fokusnya Bapak Ibu Saudara harus mendapatkan porsi, ya, yang paling besar untuk membuktikan bahwa memang visi dan misi kita adalah, ya, menyadari, ya, kita bahwa apa yang kita ingin lakukan adalah kehendak Allah. Amin. Ya, terlalu banyak kehendak Allah Bapak Ibu Saudaraku, sangat banyak kehendak Allah itu telah dinyatakan di dalam Alkitab itu, saudara-saudaraku, ya. Tetapi Allah selalu menghendaki agar, ya, orang-orang yang percaya kepadanya fokus kepada apa yang utama. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan asal yang penting melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah yang mana Bapak Ibu Saudara? Ya, karena Allah menyatakan kehendaknya kepada orang-orang yang berbeda, ya, di zaman yang berbeda, di waktu yang berbeda, dengan maksud yang berbeda. Jadi tidak boleh kita berpikir mencampur adukan semuanya itu menurut keinginan kita sendiri, dan karena kita hanya membaca dari Alkitab, itu tidak berarti bahwa itu sudah kehendak Allah bagi kita. Karena ada kehendak Allah bagi orang lain juga, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Sama seperti yang sudah kita bicarakan beberapa kali, Bapak Ibu Saudara, dan sudah banyak kita mendengarkan hal itu, ya, bahwa Allah berbicara tentang kasih-Nya kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Israel, bangsa pilihan, sekalipun Yesus Kristus belum mencurahkan darahnya menebus segala dosa manusia, Allah sudah menyampaikan kehendaknya kepada bangsa Israel berdasarkan suatu perjanjian dengan nenek moyang mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kepada kita saat ini, Saudaraku, Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya tentang, ya, kasih yang sempurna, ya, yang dinyatakannya melalui Yesus Kristus Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku, di atas kayu salib, di mana segala dosa kita telah ditebusnya. Ya, itu yang perlu kita hargai dan kita syukuri, Bapak Ibu Saudara, bahwa segala dosa kita sudah diampuni dan Yesus mengatakan sudah selesai. Amin. Saudara, nah, karena itu saudaraku, bagaimana kita memperkenalkan Yesus saat ini kepada semua orang, atau bagaimana kita mengenal Dia, mengenal Yesus yang sesungguhnya? Tentu melalui firman-Nya, tapi firman yang bagaimana yang membuat kita mengerti tentang,
ya pribadi Yesus Kristus saat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita akan menemukan itu selanjutnya apabila kita akan terus membacanya. Ya, dikatakan tadi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, yang ada di dalam Kristus Yesus, yang ada di dalam diri Yesus Kristus itu, ya, adalah salah satunya adalah pikiran, ya, karena pikiran ini adalah merupakan, ya, eksistensi keberadaan, ya, daripada makhluk hidup, ya, Bapak Ibu Saudara, yaitu ada dalam diri Allah, ada dalam diri kita manusia, dan juga ada dalam diri para malaikat, Bapak Ibu Saudara. Jadi dikatakan untuk itu sekarang kita harus menaruh, ya, kita harus dalam hidup kita bersama, dikatakan harus menaruh, ya, menempatkan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, menempatkan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa tahu pikiran seseorang, Bapak Ibu Saudara? Ya, sebab kita tidak bisa melihat pikiran, tidak bisa melihat hati seseorang. Ya, tapi di sini dikatakan kita harus menaruh pikiran Kristus. Ya, kita harus menaruh apa yang ada di dalam hati Kristus. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Ya, melihat secara fisik saja tidak. Ya, kita tidak bisa melihat secara kasat mata. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara kalau kita ingin mengetahui pikiran seseorang, ya, apa yang ada, apa yang dipikirkan oleh seseorang, Bapak Ibu Saudaraku, yang dipikirkan oleh pemimpin, yang dipikirkan oleh seorang istri, seorang suami, seorang anak, dan sebagainya. Ya, apa yang dipikirkan itu pasti Bapak Ibu Saudara kita ketahui dari apa yang dikatakannya. Amin. Ya, berarti kalau kita ingin mengetahui pikiran seseorang, kita ingin mengetahui, ya, pendapat seseorang, Bapak Ibu Saudaraku, maka kita harus bersedia mendengarkan kata-katanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, perkataan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab inilah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang harus kita dengarkan, ya, sebagai penyataan daripada pikiran Allah, pikiran Kristus, dan perasaan yang terdapat di dalam diri Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita, ya, selalu rindu untuk sama-sama, ya, datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Kita, ya, meninggalkan kesibukan kita yang lain sejenak, Bapak Ibu Saudaraku, dan kita membuka pendengaran kita, membuka telinga kita, ya, dan sengaja kita mengendalikan diri kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dengan sengaja kita menguasai, ya, tubuh kita untuk kita, ya, bawa kepada suatu kesempatan di dalam peribadahan kita, di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, ya, karena kita ingin dan kita tahu di situ kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan isi pikiran, isi hati dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus melalui firman-Nya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, ya, dikatakan di ayatnya yang ke-7, melainkan, ya, telah mengosongkan dirinya. Ya, di ayatnya yang keberapa tadi? Ayat 5 dulu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankannya. Sebab kalau Yesus Kristus yang adalah Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, mempertahankan kealahannya, ketuhanannya, ya, dia tidak akan mau jadi manusia, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak akan mau datang ke dunia ini, ya,
Kalau dia mempertahankan kealahannya, dia tidak akan mau mengambil rupa ya manusia, Bapak Ibu Saudara, sebab Allah bukanlah manusia, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena dia mengosongkan dirinya, ya, artinya bahwa karena kepentingan daripada manusia, karena Allah ingin menyatakan kasih-Nya yang sempurna kepada manusia, maka dia harus menjadi manusia. Ya, karena dengan Allah menjadi manusia baru bisa dikenali ya sebagai manusia, dan dengan demikian ya dia bisa menanggung segala dosa kita dengan kematiannya di atas kayu salib, ya, sebab Allah tentunya tidak bisa mati, Bapak Ibu Saudaraku. Maka satu-satunya cara yang Allah tempuh adalah dia harus merelakan dirinya menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena kasih-Nya yang ingin dinyatakan dengan sempurna kepada kita melalui penebusan oleh darah Kristus di atas kayu salib. Jadi saudaraku, itu menjadi hal yang mutlak, ya. Itu yang menjadi hal yang absolut yang Allah tentukan, ya, yang terbaik bagi kita, Bapak Ibu Saudara, ya, demi masa depan kita, demi keselamatan kita, supaya kita tidak binasa, tetapi meroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat di sini apa yang menjadi pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, ya, sesudah ia mengosongkan dirinya, ya, dan tidak menganggap kesetaraan, kesejajaran dengan Allah sendiri yang harus dipertahankan, tetapi dikatakan di ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah merupakan ya satu rangkaian daripada ya rencana Allah juga di dalam penyelamatan kita. Ya, Yesus Kristus harus menjadi manusia, ya, Allah Anak harus menjadi manusia Yesus Kristus, dan mengambil, ya, sengaja mengambil rupa gambaran seorang hamba, dikatakan Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan rupa seorang tuan atau rupa seorang artis, Bapak Ibu Saudaraku, tidak. Ya, di sini dikatakan rupa seorang doulos, hamba, ya, Bapak Ibu Saudara, slave, ya, sebagai pelayan, ya, Saudara, dan menjadi sama dengan manusia hamba, manusia pelayan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di situ bahwa ya Allah menunjukkan bagaimana ya kerendahan hati yang sesungguhnya itu bisa kita akan lihat dan kita pahami kalau kita mengenal Yesus Kristus, siapa Dia dan bagaimana Yesus Kristus saat ini dikenal. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus Kristus dikenal saat ini adalah melalui apa yang dilakukannya di atas kayu salib. Ya, jadi ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita saat ini ya sedang belajar untuk memahami ya lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, dan lebih sungguh-sungguh lagi tentang pengenalan akan Kristus Yesus, pengenalan akan kasih Allah ya di dalam Kristus Yesus dengan perwujudan daripada kasih yang sempurna. Ya, saudaraku, ya, itu yang mau kita kenali sebagai ya bentuk daripada pikiran dan perasaan Kristus yang terdapat di dalam diri Yesus Kristus saat ini, yang harus menjadi prioritas dan mendapat ya bobot yang paling sempurna di dalam setiap kesaksian kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia Yesus Kristus, ya, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Tahukah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus bahwa inilah sebenarnya ya berita inilah sebetulnya yang Yesus Kristus ingin sampaikan ya kepada semua manusia saat ini, dan melalui hambanya Rasul Paulus lah ya kebenaran ini, kebenaran tentang kehendak Allah. Amin. Ya, saya sudah sampaikan tadi Bapak Ibu Saudara, terlalu banyak kehendak Allah ya yang sudah dinyatakan ya di dalam sejarah kehidupan manusia. Adalah kehendak Allah, Ia menciptakan langit dan bumi. Adalah kehendak Allah, Ia menciptakan segala ya hewan, segala ikan ya Bapak Ibu Saudaraku. Ia menciptakan suku-suku yang berbeda-beda dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi Saudara, ya Tuhan mempunyai satu rencana khusus ya. Tuhan mempunyai satu program yang khusus yang sebelum dunia dijadikan, saudara-saudaraku, ya itu tersembunyi di dalam diri Allah, tetapi sesudah Yesus Kristus naik ke surga, hal itu dibukakan. Amin. Hal apa Bapak Ibu Saudara? Hal kehendak Allah, di mana Allah menyatakan sesuatu yang khusus, yang spesial bagi semua orang mendapatkan keselamatan hidup yang kekal berdasarkan kasih Allah yang sempurna, yang dapat dilihat, yang dapat dimengerti melalui iman kepada berita kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus yang telah menebus, mengampuni, menghapuskan segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya dikatakan tadi, dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bahkan sampai mati di kayu salib, untuk menggambarkan Bapak Ibu Saudaraku bahwa ya puncak daripada pengalaman yang harus diterima oleh Yesus Kristus untuk bisa menyatakan kasih Allah yang sempurna itu adalah melalui puncak kematiannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan di dalam kelahirannya Bapak Ibu Saudaraku. Karena di dalam kelahiran Yesus Kristus tidak ada darah yang tumpah menebus dosa manusia. Amin. Jadi dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita memahami arti daripada kasih Allah yang sempurna. Ya, ketika Yesus Kristus dilahirkan, belum ada darah yang tertumpah mengampuni segala dosa manusia. Bapak Ibu Saudara, itu penting dipahami. Ya, supaya kita mengerti puncak daripada ya kehendak Allah saat ini adalah di mana kita harus melihat, menghargai, mengaminkan, mensyukuri, ya, memberitakan dan mendasarkan segala ucapan syukur kita kepada Allah melalui apa yang dilakukan Yesus Kristus, di mana Dia rela sampai mati di kayu salib. Karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di ayatnya yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Amin. Sangat meninggikan siapa? Meninggikan Yesus Kristus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi ketika Yesus Kristus ditinggikan oleh karena apa yang dilakukannya di atas kayu salib, saudara dan saya juga ditinggikan bersama-sama dengan Kristus oleh karena apa yang dilakukan Kristus di atas kayu salib. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib? Dia mati, tubuhnya disalibkan, tubuhnya dicabik-cabik, menderita sengsara, dan darahnya ditumpahkan untuk mengampuni segala dosa kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang menjadi alasan bagi kita kenapa kita mengucap syukur senantiasa. Kenapa kita mengucap syukur dalam segala hal Bapak Ibu Saudaraku? Karena kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan dan tidak ada yang lebih baik dari itu. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebanyak apapun yang saudara miliki dan kumpulkan di dunia ini tidak akan bisa sebanding ya dengan apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus bagi saudara di atas kayu salib.
ya, sebanyak apapun, seindah apapun, ya, sehebat apapun nilai-nilai daripada ya, apa yang saudara raih dan saudara capai, yang kita capai, yang kita perjuangkan di dunia ini, tidak akan bisa menolong kita untuk keselamatan kita ke surga. Karena keselamatan bukan karena perbuatan manusia. Keselamatan itu kita peroleh hanya melalui iman kepada kasih yang sempurna, yaitu pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang sudah mencurahkan darahnya untuk menebus, mengampuni, menghapuskan segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, buah roh ialah kasih. Dikatakan begitu, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Buah roh ialah kasih. Jangan berpikir saudara-saudara bahwa itu serta-merta adalah wujudnya adalah berbuat baik begitu saja. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kalau kita tidak mengerti ya arti daripada kasih Allah yang sempurna di dalam Kristus Yesus untuk meletakkan posisi daripada pengharapan kita, maka saudara-saudaraku, orang yang berpikir bahwa setiap dia sudah berbuat sesuatu yang baik, bahwa itu bersumber daripada kasih Allah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak bisa mengandalkan khayal manusia, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa mengandalkan imajinasi manusia, saudaraku. Kita harus mengandalkan kebenaran firman Tuhan, amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, karena firman Tuhanlah yang abadi. Firman Tuhanlah yang berasal dari diri Allah sendiri. Dan firman Kristuslah yang menjadi fondasi, menjadi dasar bagi kita untuk berharap. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang kita harapkan dari Allah yang hidup, dari Yesus Kristus yang telah mati berkorban bagi kita, dikatakan tadi di situ Bapak Ibu Saudaraku, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dengan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Artinya apa? Karena kita tahu darahnya telah tertumpah mengampuni segala dosa kita. Jadi bukan hanya sekedar nama Yesus berkuasa, tapi tidak tahu ya apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib itu sama saja ya sesuatu yang dilakukan tanpa pengertian yang benar. Ya, kalau kita menyebut nama Yesus adalah nama yang ditinggikan, nama di atas segala nama, karena kita mengerti bahwa apa yang dilakukannya di atas kayu salib, ya Bapak Ibu Saudara, adalah merupakan satu perbuatan Allah yang sempurna. Di dalam kasih-Nya kita diterima bahwa segala kesalahan dan segala dosa kita sudah diampuni dan dihapuskan oleh darah Kristus. Maka dengan demikian kita ya menyebut nama Yesus dengan pengertian yang benar. Amin. Yang tercakup di dalam ya nama Yesus itu adalah pekerjaannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, pengorbanannya di atas kayu salib itulah ya yang tercakup di dalam kebenaran nama Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi bukan karena ya saudara-saudaraku ada kesembuhan, penyakit, ada segala rezeki, berkat, dan banyak harta benda, ada segala hal yang bisa membuat kita bertahan dalam hidup di dunia ini. Ya tentu saja Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan penyakit kita, amin. Tapi saya bertanya, kalau misalnya sakit penyakit kita tidak sembuh, ya apakah kita masih mengucap syukur kepada Tuhan? Atas dasar apa kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita melihat sakit penyakit kita tidak sembuh? Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Yesus Kristus kita sudah disembuhkan selama-lamanya. Amin. Itu iman kita. Bapak Ibu Saudara, walaupun secara fisik, secara jasmani, secara duniawi, ya kita tidak melihat perubahan, tetapi melalui iman kepada firman Allah, kita harus tahu hidup kita sudah dirubah oleh Allah. Di dalam Kristus Yesus kita sudah menjadi manusia baru. Amin.
Bapak Ibu Saudara. Sebab itu ketika kita meninggalkan dunia ini dengan segala kesementaraan ini, ya, dengan segala sesuatu yang mungkin membuat kita kecewa di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudaraku, dalam arti bahwa kita tidak bisa mempertahankan hidup kita selamanya di dunia ini, sebab dunia ini adalah tempat di mana segala sesuatu berubah. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau dulu kita sehat, kita kuat, ya, seiring dengan waktu tidak bisa dilawan, Bapak Ibu Saudara. Itu sudah keadaan alam, bahwa semakin bertambah usia kita, maka ya keadaan fisik kita juga akan mengalami kelemahan, penurunan fungsi-fungsi. Tapi di dalam Kristus Yesus hidup kita bukan lemah. Paulus mengatakan sekalipun tubuh kami ini merosot, ya, tubuh jasmani kami ini mengalami sakit penyakit dan penurunan fungsi, tapi manusia batiniah kami, manusia roh kami, manusia baru kami di dalam Kristus semakin diperbaharui, semakin mulia, semakin mantap, semakin kuat, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Kristus Yesus. Itu adalah merupakan satu ya paradoks daripada kehidupan, di mana di dalam kelemahan justru kuasa Kristus dinyatakan dengan kuat. Amin. Itu yang Paulus katakan, bahwa karena ketika aku lemah, ya, maka aku kuat. Yesus mengatakan karena justru di dalam kelemahan itulah kuasa Kristus menjadi sangat nyata. Amin. Sangat nyata karena kita percaya kepada firman-Nya. Sangat nyata karena kita tahu kebenarannya. Amin. Bukan sangat nyata karena ya kita mengendalikan pikiran kita sendiri. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat di sini bagaimana kekuatan kuasa daripada Allah. Ya, saudara-saudaraku, yang saat ini menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, karena itulah maka saudara, di ayatnya yang ke-10 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi pada akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang perlu kita tahu adalah apa yang akan Allah lakukan pada akhirnya. Ya, saudaraku, jadi bukan ditentukan pada apa yang kita lihat oleh ya secara kasat mata saat ini, karena itu akan berubah semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi apa yang dijanjikan oleh Allah pada akhirnya, itu yang harus kita syukuri, dan itu yang menjadi motivasi yang terbesar bagi kita. Bahwa dikatakan pada akhirnya, saudara-saudaraku, ya, kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita akan diangkat di awan-awan, ya, dan kita akan dibawa ke dalam kehidupan yang lebih bermakna, di mana di surga yang kekal kita hidup di dalam kemuliaan Kristus, di mana kita tidak akan mengalami lagi hal-hal yang menyedihkan, yang ketika kita hidup di dunia ini kita bisa menyaksikan itu semuanya. Keterbatasan-keterbatasan kita, Bapak Ibu Saudara, di dunia ini, saudara-saudaraku, itu secara kasat mata bisa kita lihat dengan sangat jelas, dan banyak hal yang tidak bisa, apa yang kita inginkan itu tidak terjadi, tidak akan terjadi di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur karena bukan keinginan kita yang terbaik bagi masa depan kita di hari yang akan datang. Amin. Tetapi ya apa yang Tuhan tentukan, apa yang Tuhan telah tetapkan bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku, itu yang kita jemput. Ya, jadi itu yang kita songsong, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita bisa hidup di dalam ketekunan dan kesabaran, dan di dalam kerendahan hati kita semuanya menantikan bagaimana Allah menyatakan ya kehidupan kita yang telah diubahkan itu menjadi segambar serupa dengan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Dan itu yang mendorong kita senantiasa bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah saudara-saudaraku ya mensyukuri kasih Allah yang sempurna yang kita telah terima di dalam Kristus Yesus, dan kita terus fokus kepada kehendaknya ini,
Ya, kehendak Allah ini supaya semua keluarga kita, semua saudara-saudara kita, ya, mempunyai pengenalan yang benar tentang Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, yang saat ini dinyatakan, dimanifestasikan, diwujudkan melalui iman kepada pekerjaan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang mana Bapak Ibu Saudaraku kita akan, ya, besok kita akan lanjutkan lagi hal ini Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita lebih memahami lagi, ya, bagaimana, ya, hubungannya salib Kristus dengan kasih Allah yang sempurna. Kita akan lihat itu. Besok saya akan menjelaskan itu lagi Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita semua sebagai berkat bagi kita untuk dapat mengucap syukur senantiasa. Untuk saat ini kita akhiri dulu, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kami, Engkau selalu baik dan senantiasa baik. Bukan karena kami mendapatkan semua apa yang kami inginkan, bukan karena kami menerima segala hal yang menjadi cita-cita pribadi kami sendiri, tetapi kami sangat bersyukur atas segala hal karena Tuhanlah yang memilih yang terbaik bagi kami, bagi kehidupan kami. Berdasarkan kasih Kristus yang sempurna itu, kami bisa memahami hidup kami sungguhlah sangat berharga di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa. Dan kami akan menjalankan hari-hari kehidupan kami, ya, dengan penuh ucapan syukur kepadamu ya Bapa, sebab kami tahu Engkau mendidik kami, mengajar kami, terus melatih kami untuk selalu taat kepadamu saja. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga, diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah bersedia hadir pada pagi hari ini bersama-sama mendengarkan, menyimak, dan menikmati kebaikan-Mu, firman-Mu yang abadi, yang kekal, menjadi penolong untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Bapa dalam surga, di dalam persekutuan oleh Roh Kudus, kami mengucap syukur senantiasa kepadamu ya Bapa. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi besok pagi. Ya, salam semuanya, salam kudus untuk kita semua.